Salam Pangenjali Umat. Om Swastiastu. Baik, duduk adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Pagi Bu. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Baik Bu. Semoga dalam keadaan sehat ya adik-adik. Di sini Ibu menyarankan kepada adik-adik selalu melaksanakan protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan. Yang kedua yaitu selalu memakai masker. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak. Apakah adik-adik sudah melaksanakan? Sudah Bu. Baik, terima kasih responnya adik-adik. Nah, di sini Ibu akan melaksanakan absensi terlebih dahulu. Komang Jenny, hadir Bu. Kadek Sudarmo, hadir Bu. Baik, terima kasih semuanya hadir. Nah, sebelumnya mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib yang berjudul Indonesia Raya. Baik, adik-adik berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik adik-adik, duduk kembali. Nah, adik-adik, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Nah, di sini adapun kompetensi dasar dari muatan IPS. Yang pertama, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Yang kedua yaitu menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan sejahtera. Nah, adapun indikatornya, yang pertama menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan, yang kedua melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, adapun kompetensi dasar muatan bahasa Indonesia. Yang pertama, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana.
Yang kedua, memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Adapun indikatornya yang pertama, mengemukakan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran. Yang kedua, mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan. Baik, selanjutnya. Adapun kompetensi dasar muatan IPA. Yang pertama, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Nah, adapun indikatornya yang pertama, menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Yang kedua, menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan. Baik, selanjutnya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Baik, yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang persatuan dalam perbedaan. Indahnya perbedaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Walaupun terdiri atas suku yang berbeda, masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, pada tanggal 17 Agustus, masyarakat Indonesia mendengarkan petugas upacara bendera sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Selain itu, masyarakat Indonesia bisa mendengarnya lewat televisi ataupun lewat media sosial. Nah, selanjutnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Menjadi hal penting bagi masyarakat Indonesia. Nah, proklamasi menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaannya serta wajib untuk melaksanakannya. Nah, selanjutnya dijatuhkan bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Nah, di sini Jepang pun menyerah kepada tentara sekutu. Hal ini menjadi kesempatan oleh bangsa Indonesia membebaskan diri dari bangsa penjajah bangsa Jepang. Nah, adik-adik, adapun contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. Yang pertama, bertingkah penuh sopan dan santun terhadap orang tua. Di sini kita tidak boleh ngomong kasar terhadap orang tua, dan sebelum berangkat ke sekolah adik-adik harus bersalaman kepada orang tua. Yang kedua, tidak mudah bertengkar di dalam rumah. Sebaiknya kita harus hidup secara harmonis karena tidak mudah bertengkar di dalam rumah. Nah, yang ketiga, adapun senantiasa menjaga amarah dan emosi. Baik, selanjutnya. Ibu akan menjelaskan tentang hidup rukun
rukun dalam perbedaan. Nah, hidup rukun artinya saling menghormati, saling menghargai, dan menyayangi antar sesama manusia. Hidup rukun dilakukan di rumah, di sekolah, dan masyarakat harus dibiasakan dan wajib dilaksanakannya. Nah, hidup rukun dalam perbedaan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Baik, selanjutnya dalam meraih kemerdekaan dan kesatuan bangsa. Nah, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan pada adik. Coba berikan contoh contoh persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, coba Mang Jenny. Menghargai pendapat orang lain. Baik, terima kasih jawabannya Mang Jenny. Sudah benar, berikan tepuk tangan untuk Mang Jenny. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, coba adik saudaramu. Contohnya yaitu ikut serta untuk melakukan kegiatan bergotong royong dan kerja bakti di lingkungan, baik itu di lingkungan rumah ataupun di sekolah. Baik, terima kasih untuk jawabannya Kadek Sudarmo. Sudah benar, coba berikan tepuk tangan untuk Kadek Sudarmo. Baik, selanjutnya. Contoh dari hidup rukun. Yang pertama yaitu saling membantu satu sama lain. Yang kedua, menghormati orang yang lebih tua. Yang ketiga, tidak saling bermusuhan. Yang keempat, menjaga hubungan baik dengan orang lain. Yang kelima, menghormati perbedaan baik itu agama, ras, suku, dan budaya. Yang keenam yaitu tidak memunculkan konflik. Nah, adik-adik, siapa yang bisa coba berikan contoh hidup rukun? Siapa yang bisa, adik-adik? Saya, Bu. Ya, coba Mang Jenny. Bersikap dengan ramah kepada semua masyarakat apabila saling bertemu baik di jalan atau dimanapun. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mang Jenny. Sudah benar, berikan tepuk tangan untuk Mang Jenny. Baik, selanjutnya siapa yang bisa menjawab? Ya, Kadek Sudarmo. Saling menghormati sesama orang saat beribadah. Baik, terima kasih untuk jawabannya Kadek Sudarmo. Sudah benar, berikan tepuk tangan untuk Kadek Sudarmo. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan merupakan bentuk susunan kalimat yang sebenarnya juga merupakan. Baik, selanjutnya mari kita menggali informasi penting dari buku sejarah. Nah, mari kita membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siapa yang bisa membacakan? Ya, baik, Kadek Sudarmo. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, bertempat di sebuah rumah hibah dari Faraj bin Said bin Awad Martak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Baik, terima kasih atas untuk Kadek Sudarmo. Selanjutnya, nah di sini ada pun peta pikiran dari teks proklamasi yang kita bacakan. Nah, mari kita menggali tentang peta pikiran yang tadi kita bacakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, yang pertama, kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Baik, Mang Jenny. Tanggal 17 Agustus tahun 1945
45. Baik, terima kasih atas jawabannya untuk Mang Jenny, sudah benar. Berikan tepuk tangan untuk Mang Jenny. Yang kedua, siapakah yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Kadek Sudarmo. Yang membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Baik, terima kasih untuk jawabannya Kadek Sudarmo, sudah benar. Berikan tepuk tangan untuk Kadek Sudarmo. Nah, yang ketiga, di mana teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, Kadek Sudarmo. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Baik, terima kasih jawaban untuk Kadek Sudarmo, sudah benar. Berikan tepuk tangan untuk Kadek Sudarmo. Selanjutnya, nah adik-adik perhatikan gambar di depan. Siapa yang tahu gambar apakah ini? Saya, Bu. Ya, Kadek Sudarmo. Bunga teratai. Baik, terima kasih jawabannya sudah benar. Tanaman bunga teratai. Selanjutnya, tahukah kalian ciri-ciri dari bunga teratai? Siapa yang bisa menjawabnya? Baik, Kadek Sudarmo. Ciri-ciri bunga teratai: hidup mengapung di air, memiliki rongga udara di bagian daun, dan stomata di bagian lembaran daun. Baik, terima kasih untuk jawabannya Kadek Sudarmo, sudah benar. Berikan tepuk tangan untuk Kadek Sudarmo. Nah, sini ada teks tentang bunga teratai. Tahukah kalian bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Nah, daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Nah, daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Nah, adik-adik, di sini Ibu sudah mempunyai contoh tanaman beserta ciri-cirinya. Yang pertama, tanaman bakau. Adapun ciri-ciri dari tanaman bakau, yang pertama, hanya dapat tumbuh di sekitaran pantai. Yang kedua, memiliki akar panjang yang menyolok dan bercabang-cabang. Yang ketiga, daun tunggal terletak berhadap-hadapan, terkumpul di ujung ranting dengan kuncup tertutup. Daun menumpu yang mengulung runcing, helai daun eliptis tebal dan licin. Selanjutnya, adapun tanaman kaktus beserta ciri-cirinya. Yang pertama, daun berupa duri untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, batang tebal mengembung untuk menyimpan cadangan air. Yang ketiga, akar panjang untuk mencari sumber air dan menyerapnya ke batang. Yang keempat, kulit tebal dan keras untuk pertahanan dan perlindungan diri. Yang kelima, kaktus merupakan tumbuhan sukulen, yaitu tumbuhan yang menyerap dan menyimpan air pada batang. Nah, adik-adik, coba adik-adik berikan ciri-ciri dari tanaman di bawah ini. Yang pertama, ada tanaman padi. Yang kedua, ada tanaman bunga mawar. Siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Kadek Sudarmo. Adapun ciri tanaman padi, yang pertama berakar serabut, yang kedua mempunyai batang sangat pendek, ketiga daun berbentuk lancip, yang keempat daun berurat sejajar,
kelima bunga tersusun majemuk, dan yang terakhir buahnya berbentuk bulir. Baik, terima kasih. Jawabannya untuk Kadek Sudarmo sudah benar. Berikan tepuk tangan untuk Kadek Sudarmo. Selanjutnya, tanaman bunga mawar. Siapa yang bisa menjelaskan ciri-cirinya? Saya, Bu. Ya, baik. Komando ini. Adapun ciri tanaman bunga mawar, yaitu yang pertama termasuk bunga majemuk. Yang kedua, bunganya memiliki aroma yang harum. Yang ketiga, kelopaknya memiliki warna merah dan beragam. Yang keempat, warnanya putih, merah, muda, dan kuning. Yang kelima, bunganya dapat menghasilkan biji. Yang keenam, batang bunganya memiliki duri. Yang ketujuh, daunnya bergerigi di bagian samping. Baik, terima kasih untuk jawabannya Komando ini sudah benar. Kita tepuk tangan untuk Komando ini. Selanjutnya, sekian yang materi yang Ibu jelaskan tadi. Apakah adik-adik sudah paham dan memahaminya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kepada adik selalu ya mengikuti protokol kesehatan 3M yang Ibu jelaskan tadi, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada adik-adik lewat WhatsApp group atau WA. Di sana adik-adik menjawab pertanyaan yang Ibu berikan dan mengirimnya di lewat WA group. Apakah adik-adik sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, sekian yang Ibu sampaikan. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Apakah adik-adik ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan Parama Santi. Ayo berdiri adik-adik. Ngaturang Parama Santi. Om Santi 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 Om. Silakan duduk adik-adik. Nah, di sini Ibu menyarankan kepada adik selalu membuat ingat ya, membuat PR-nya dan sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih adik-adik.